Orang yang tidak tahu bersyukur belum menyadari perjanjian baru. Mereka ialah orang yang tidak mengetahui kehendak Tuhan. Antara banyak kehendak Tuhan, marilah kita pahatkan dalam hati kita kehendaknya agar kita hidup penuh syukur. Saya bersungguh-sungguh berharap agar Anda dan saya akan hidup dengan indah, bukan untuk dunia yang sementara ini, tetapi untuk surga yang abadi. Marilah kita baca Roma bab 1 ayat 20. Tertulis bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan ialah orang yang tidak bersyukur. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan. Bukan kerana mereka tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka tidak memuliakannya. Tertulis, mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak memuliakannya. Dan apa yang dikatakan selanjutnya? Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Inilah apa yang Alkitab katakan. Tanpa mengetahui cara untuk bersyukur, mereka berkata, "Saya mengajarkan Paskah dengan baik. Saya mengetahui perjanjian baru. Saya mematuhi perintah." Tetapi itu hanya pengetahuan di peringkat luaran sahaja. Semua perintah menyatakan pengorbanan bapa dan ibu, bukan? Pada Paskah, kita harus bersyukur atas kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya. Pada perayaan roti tidak beragi, kita harus mengingati kehinaan salib yang Tuhan tanggung dan bersyukur atas cara Dia hidup untuk kita. Semua perayaan dan perintah tidak dapat disambut tanpa kesyukuran. Memandangkan perayaan dan perjanjian baru ditubuhkan melalui pengorbanan demi kita. Orang yang mengetahui perjanjian baru, perayaan dan kebenaran harus terlebih dahulu belajar cara untuk bersyukur. Jadi mulai hari ini, marilah kita menyanyi, terima kasih, terima kasih. Sebelum berkata, God bless you, marilah berkata, terima kasih. Mengapa kita harus bersyukur? Kita bersyukur karena menjadi keluarga Tuhan dan mencari ahli kita yang hilang. Bukankah begitu? Kita mesti menjadi keluarga Sion yang selalu bersyukur. Tertulis bahwa orang yang tidak bersyukur ialah orang bodoh. Dan orang yang tidak bersyukur ialah orang yang mengenal Tuhan, tapi tidak memuliakan Dia. Oleh itu, tidak kira betapa pintarnya seseorang, mereka mesti mempunyai hati yang hangat. Saya yakin bahwa hanya apabila Anda dan saya sentiasa membawa kesyukuran dalam hati kita, Injil Perjanjian Baru akan diselesaikan dengan cepat.